Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Julista Ainuradin. Saya dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Prodi saya PIAUD semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengembangan kurikulum. Selamat menonton. Itu apa sih teman-teman? Manajemen itu memutuskan apa yang harus dilakukan dan kemudian melakukannya secara efektif. Nah, itu adalah manajemen ya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen pengembangan kurikulum. Apa sih manajemen pengembangan kurikulum itu? Nah, itu adalah suatu proses sosial dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada juga tuh, apalagi ya, berarti pengembangan kurikulum berdasarkan pola pikir manajemen atau proses pengembangan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, apa sih prosesnya itu apa saja? Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Yang pertama, kenapa tuh yang pertama perencanaan? Karena sebelum melakukan sesuatu itu harus ada rencana terlebih dahulu ya, agar semuanya tersusun rapi. Nah, di dalam perencanaan itu kita dapat merencanakan agar ada tujuannya. Yang pertama itu ada membuat tujuan lebih rinci. Ya, seperti yang saya katakan tadi, perencanaan itu harus direncanakan terperinci ya, agar tersusun rapi. Terus kita bisa menghemat waktu, dana, dan usaha. Ada juga meminimumkan pekerjaan yang tidak jelas. Jadi kan kalau sudah terencana itu, pekerjaan itu semuanya jelas ya, karena sudah direncanakan dari awal. Kedua, ada pengorganisasian. Nah, di dalam perencanaan juga, di dalam pengembangan kurikulum itu harus ada pengorganisasian. Pengorganisasian untuk yang perencanaan di awal, ada juga untuk pelaksanaan, organisasi pelaksanaan, dan ada organisasi evaluasi. Nah, jadi organisasi itu dibagi 3 ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga itu ada pelaksanaan. Nah, setelah ada rencana, terus dibentuk organisasi, dan sekarang waktunya pelaksanaan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan itu bisa juga berupa evaluasi ya, yang di akhir. Jadi kita mengevaluasi tuh dari pertama itu pelaksanaan. Dievaluasi apa saja tuh yang tidak terlaksanakan, atau ada yang diubah atau gak sesuai rencana. Nah, itu ada di akhir, ada pengawasan evaluasi seperti controlling ya, diawas gitu. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu merancang kurikulum di PAUD. Kenapa harus mempelajari tentang merancang? Karena segala sesuatu itu harus dirancang dengan baik ya, agar tersusun rapi, terencana, terperinci, semuanya jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang kurikulum. Merancang kurikulum di PAUD itu dilakukan untuk mempertimbangkan potensi kebutuhan anak dan membantu anak untuk merasa nyaman dan termotivasi saat belajar. Nah, ini saya akan menyampaikan 10 rancangan kurikulum PAUD ya. Yang pertama itu ada menentukan landasan kurikulum. Nah, sebelum menentukan yang lain, kita menentukan dulu tuh dasarnya, landasan kurikulum itu. Nah, setelah itu ada menentukan tujuan penyusunan kurikulum. Nah, jadi setelah landasan yang tadi, sekarang kita untuk menyusun tujuan kurikulum yang akan dipakai ke depannya. Seperti apa tuh, harus disusun semuanya. Yang ketiga, ada menentukan isi kurikulum. Setelah menyusun, baru kita menentukan isinya. Ya, kita akan menggunakan kurikulum apa, dan di dalamnya itu akan seperti apa gitu kurikulum untuk membuat minat bakat anak tuh ada gitu ya. Yang keempat itu ada menentukan metode atau strategi kurikulum.
Setelah isi, kita menentukan metodenya atau strateginya. Mau memakai metode apa, strateginya sebagai bagaimana. Nah, itu ada menentukan sumber belajar. Ya, setelah menentukan metode, strategi, sekarang kita menentukan sumber belajar. Mau diambil dari sumber yang mana nih? Pembelajaran itu. Itu ada menentukan evaluasi kurikulum. Setelah kita mengaplikasikan ke anak-anak, mengajarkan kurikulum, nah, jangan lupa tuh ada evaluasi kurikulum. Harus ditentukan juga ya evaluasi kurikulumnya. Menentukan, sekarang kita akan mempertimbangkan. Yang keenam itu adalah mempertimbangkan karakteristik anak, lingkungan, pendidik, sarana prasarana, dan biaya. Nah, kita harus menentukan itu juga ya, karakteristik dipertimbangkan dengan karakteristik anak itu. Mau seperti apa anak-anaknya seperti apa, berarti harus dipertimbangkan. Terus sama lingkungannya harus dibuat semenarik mungkin, harus didesain semenarik mungkin agar anak merasa nyaman saat belajar. Terus ada juga untuk mempertimbangkan pendidik. Ya, kalau pendidiknya cuma ada beberapa yang tidak memungkinkan, berarti ambil sumber belajar yang lain. Terus ada juga untuk mempertimbangkan biaya. Ya, itu adalah masalah pertama tuh, biaya. Biaya itu harus dipertimbangkan ya, karena kalau tidak ada biayanya tidak akan terlaksana. Juga tuh mempertimbangkan minat dan potensi anak ya. Jadi kita harus mempertimbangkan juga minat anak itu di mana. Harus mempertimbangkan perkembangan anak ya. Apakah kita menggunakan sumber belajar ini, metode ini, anak itu akan berkembang dengan baik? Apakah si anak menerima? Nah, kita juga harus mempertimbangkan itunya dulu ya. Terus ada juga mempertimbangkan nilai kecapaian. Ya, nilai kecapaian anak itu. Berarti si anak itu akan tercapai nggak perkembangannya kalau menggunakan metode ini. Seperti itu ya, teman-teman. Yang terakhir itu ada mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak setelahnya. Jadi kalau yang ini misalkan berhasil, nah berarti untuk yang kedepannya kita akan menggunakan metode apa? Ya, seperti itu. Sumbernya dari mana? Kalau yang ini berhasil, berarti kedepannya juga harus berhasil. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atau ada kesalahan dari kata-kata saya. Bye bye. Thank you for watching teman-teman.